Wali Muslimin an Umara, dan ada riwayat dari Imam Muslim an Umara dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Fi fadlil qauli, dalam hal mengenai keutamaan bacaan atau ucapan, kama yaqulul muazzinu, sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Jadi apa sih fadilah atau kelebihan kalau kita mengikuti bacaan muazzin? Mengikutinya kalimatan-kalimatan. Jadi ngikutinnya satu kalimat atau kalimat demi kalimat. Siwal hayya 'alataini, selain dua kalimat hayya 'alas shalah dan juga dua kalimat hayya 'alal falah, fa yaqulu la haula wala quwata illa billah. Maka mengikutinya atau menjawab azannya dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, ini kalimat penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang apa? Enggak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi fair ya, kalau digunakan untuk yang baik mendapatkan pahala meskipun modalnya dari Allah. Tapi kalau untuk dihabiskan untuk yang buruk atau maksiat, ya dikasih balasan juga meskipun modalnya dari Allah. Kenapa? Karena ada kasab namanya. Ada usaha manusia. Inilah yang membedakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada orang yang akidahnya Murji'ah atau akidahnya Jabariyah. Ada Jabariyah katakan begini, karena semua karunia baik tenaga maupun usaha ini dari Allah, maka Jabariyah katakan, loh kalau saya ibadah maka itu untuk Allah, begitu juga saya maksiat karena izin Allah. Dia bilang gitu. Itu Jabariyah ya. Atau Murji'ah juga seperti itu. Nah, inilah akidah yang akidahnya enggak sempurna atau enggak penuh, yang dikritik kemudian oleh Imam Asy'ari maupun Imam Al-Maturidi mengatakan, ya memang betul semua potensi kemampuan kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia punya yang namanya wilayah kasab atau usaha. Ya bahasa kita ikhtiar. Potensi diberikan oleh Allah, cuma potensi itu harus kita berdayakan, harus diikhtiarkan, harus dimanfaatkan. Kalau ngikutin kaum Jabariyah ya repot ya. Biarin rezeki mah dari Allah, nggak usah nyari duit. Ya kelaparan tuh bocah ya, anak bini nggak makan seperti itu. Ya model orang biasa kayak kita ya, yang doanya belum manjur, ya harus banyak usaha dan ikhtiar. Beda sama para wali ya. Para wali mah tinggal minta doa aja udah langsung ada. Siapa wali kekasih Allah Subhanahu wa taala? Siapa contohnya? Jadi kisah ya disebutkan Sayyidatuna Maryam, beliau begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau zikir, tiba-tiba banyak hidangan ya, makanan di tempat khalwat beliau, sampai Nabi Zakaria tanya, "Wahai Maryam, ini dari mana ini? Makanan-makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala." Itu level wali ya, bukan level model kita. Kenapa? Karena orang kalau levelnya udah wali ini nggak ada hijab lagi antara permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kekasih ya, kita ya cinta, sayang sama istri kita, kekasih kita pasti ya. Dia minta pasti kita berusaha kasih. Atau anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak, begitu cintanya dan sayangnya pada anak, maka anak minta apa aja nggak pakai syarat lagi tuh ya, langsung dikasih. Begitu juga kita kalau menjadi kekasih Allah, maka ya segala hal dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu level wali. Level kita harus ikhtiar. Pengen punya duit ya harus nyari ya.
Harus nyari. Meskipun semua rezekinya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah karena kita dibekali apa? Akal, pikiran. Ya, akal pikiran itu modal kita juga ya, modal manusia yang membedakan kita daripada binatang. Binatang itu model cari rezekinya itu dari dia Dari dia lahir sampai besar itu nggak pernah ada nggak pernah ada perubahan atau nggak pernah ada kreativitas ya. Itu ayam dari sejak dari sejak netes sampai dia dipotong berakhir di kuali kita atau di piring makan kita, ya tetap ya cari rezekinya dengan cara nyeker dan matuk-matuk. Ya semuanya ya, hewan tuh begitu. Kenapa? Karena nggak dikasih akal. Tapi manusia macam-macam. Karena dikasih akal, maka caranya bermacam-macam. Wa ila du'a bi qiyamis shalah wa idamatiha, itu adalah doa agar kita senantiasa menegakkan salat dan idamatiha, agar kita senantiasa konsekuen atau berkesinambungan atau menjadi kebiasaan mengerjakan salat tersebut. Wa ilal i'tirafi bisidqi wal birri, dan juga ketika kita membaca sodaqta wa barorta, maka di sana adalah ada kalimat i'tiraf bisidqi, yaitu permakluman bahwa memang betul kalimat as-salatu khairum minan naum, bahwa salat itu lebih baik dari tidur, yaitu pernyataan yang betul. Sodaqta wa barorta, engkau benar, wa barorta, dan semoga engkau mendapatkan pahala, begitu. Pamakna hayya 'ala shalah, maka makna kalimat ajakan hayya 'ala shalah, marilah kita salat, aqbilu wa ta'alu ila shalah. Artinya aqbilu, terimalah olehmu, wa ta'alu, marilah ila shalah, kita mengerjakan salat. Jadi hayya itu sebenarnya kalimat kalimat isim. Tapi ada istilah, tapi maknanya kalimat perintah. Makanya ini dalam bahasa Arab namanya isim fi'il amr. Kalimat isim atau kata benda yang maknanya kata kerja perintah, seperti itu. Hayya 'alas shalah. Fatanfiduha ghairu maqdurin 'alal bashar, maka pelaksanaan salat tersebut ghairu maqdurin 'alal bashar, itu bukan atas kemampuan manusia semata-mata, bal bi taufiqillah wa rahmati, melainkan karena kita mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berapa banyak orang yang mendengar azan tapi enggak datang ke musola, alias enggak salat. Maka kita mensyukuri nikmat taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, bahwa memang betul semuanya berasal dari Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat iman kita ya. Nikmat iman. Kalau kita nggak jawab gitu, ya berarti apa? Nggak ada sikap tawadhu atau sikap tahu diri bahwa segala daya dan upaya memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na as-salatu khairu minan naum zahirun. Dan makna as-salatu khairum minan naum itu telah jelas ya, bahwa salat lebih baik daripada tidur. Wa ma'na qad qamatis salatu ay qaruba qiyamuha. Dan makna sungguh akan ditegakkan salat itu artinya qaruba qiyamuha, sebentar lagi akan dilaksanakan salat. Ini unik ya. Qad qamat itu kalimat fi'il madhi. Artinya kata kerja lampau. Tapi salatnya udah dikerjain belum? Belum. Meskipun kalimat bentuknya kata lampau, tapi di sini
maksudnya sebentar lagi mau dikerjakan. Qurba qiyamuha, sebentar lagi mau dikerjakan. Wa tahaqququha, dan juga kepastian mendirikan salat itu, fala yanbaghi lisyakhsi, maka mestilah bagi setiap orang ila ayyi wajjaha wajhahu lilladzi fataras samawati wal ard, hendaknya mengkhususkan atau konsentrasi pada dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dibacakan qad qamatis shalah, udah putus semua urusan dunia. Jangan apa lagi ya? Balik lagi ke urusan dunia. Udah qomat masih aja. Tadi bola berapa gitu ya. Tadi bola berapa hasilnya? Masih begitu. Udah dibacain qad qamatis. Kalau udah qad qamatis udah putus. Semua urusan dunia putus. Konsentrasi kita, fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Curhat. Salat itu adalah curhat. Kenapa? Karena isinya adalah pujian kepada Allah dan juga permintaan kepada Allah Subhanahu. Jadi udah ya, harus bersih dari masalah dunia. Kadang-kadang masih banyak ya, udah qomat masih macam-macam, HP gue mana lah, apa ya, segala macam tuh ya, urusan dunia. Ya, kalau udah qomat salah, udah putus urusan dunia, yang tinggal hanyalah kita siap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu faqulu mislama yaqulul muazzinu, qulu sighatu amrin. Kalimat qulu adalah sighat amr atau kalimat perintah. Wa ikhtalafal ulama fil jawabi 'alal muazzini. Namun meskipun ini kalimatnya perintah, ulama beda pendapat. Dalam hal apa? Hal huwa wajibun au mustahabun. Apakah menjawab azan itu wajib ataukah sunnah? Fasahihul ladzi 'alaihi al-jumhur, maka pendapat yang sahih yang diutarakan oleh kebanyakan ulama, annahu ghairu wajibin, bahwasanya menjawab azan itu tidak wajib. Bal mustahabun, tapi hanya sunnah. Wa hamlul amri 'alal istihbabi, dan kalimat perintah di dalam qulu itu maknanya adalah kalimat perintah yang kualitasnya sunnah, bukan wajib ya. Jadi kalau kalimat perintah kan rumus dasarnya yang sering sekali kita kutip, al aslu fil amri lil wujub, bahwa dasar setiap ada kalimat perintah maka maknanya wajib. Tapi enggak selalu begitu. Dalam hal ini kalimat perintah tapi dimaknainya adalah sunnah. Qalahu fil badlil mazhudi, qalu faqulu ay wujuban aw nadaban. Kalimat faqulu maka katakanlah, ini baik sifatnya wajib atau sunnah. Fal wajibu al ijabatu bil qadami wa sair a'dha'i sholati, maka yang wajib adalah kita menjawab seruan azan dengan bil qadami wa sairil a'dha'i as-sholati, dengan melaksanakan apa? Segera salat dan juga melaksanakan raga kita dengan salat. Jadi ini ada dua makna ya. Kalaupun qulu itu perintah, menjawab azan adalah sunnah, tapi sebenarnya bisa juga dimaknai wajib. Kenapa? Karena sholatnya adalah wajib. Jadi menjawab secara perbuatannya adalah wajib. Tapi menjawab kalimat azannya adalah sunnah. Wa ammal jawabu bil lisan, maka jawab dengan lidah, baghairu wajib, maka itu sunnah. Khilafan li ba'di riwayati an Ahmada, pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian riwayat dari Imam Ahmad wa Zahiri dan Imam Daud Az-Zahiri. Fa innahuma qala bi wujubil ijabati bil lisani, maka Imam Ahmad dan Imam Daud Az-Zahiri mengatakan menjawab azan itu wajib dengan lidah. Jadi orang yang mengamalkan atau mempraktikkan mazhab Hambali, maka dia wajib ya menjawab
azan. Artinya apa? Kalau dia nggak jawab dia dosa. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi mengatakan menjawab azan hanya sunnah. Dikit lagi ya. Fa idza qala kama qala al-mu'azzinu dakhala fihi tauhidun wa thana'un. Dalam kalimat azan itu ada kalimat tauhid dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala la haula wala quwata illa billah dakhala fihi tafwidun. Dalam bacaan la haula wala quwata illa billah, maka di sana ada kalimat penyerahan. Faman hasala min hadhihi, maka barang siapa mengerjakan semua itu, faqad haza haqiqatal imani, maka dia dapat meraih hakikat iman. Wa huwal i'tirafu bilisani, yaitu dia mengucapkan dengan lidahnya bacaan azan, wal amalu bil jawarihi, dan mengerjakan sholat dengan anggota badannya, wal arkani, dan juga rukun-rukunnya. Hadisul babi yadullu ala jawabil adani wa hikamihi. Maka hadis ini menerangkan tentang cara menjawab azan dan hikmahnya. Itulah. Jadi kesimpulannya, kalau kita jawab azan dengan lidah kita dan jawab azan dengan melaksanakan sholatnya, maka kita haza, meraih yang namanya hakikatul iman, yaitu hakikat keimanan. Jangan habis azan pulang ya. Habis azan pulang. Salatnya enggak tahu di mana. Begitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita amalkan agar ibadah kita semakin sempurna dari hari ke hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.